Shalom, selamat pagi, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya sedang berada di Jimbaran, Bali dalam rangka mengikuti kegiatan gereja. Dan di kesempatan pagi yang indah ini saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, saya ingin memberikan sebuah renungan yang berjudul Hindari Iri Hati. Ada sebuah cerita Yunani tentang seorang yang membunuh dirinya sendiri oleh karena perasaan iri ataupun cemburu. Orang-orang sebangsanya mendirikan patung bagi juara umum dalam suatu perlombaan. Ia begitu cemburu karena rivalnya itu diberikan penghargaan, sehingga ia bertekad untuk meruntuhkan patung itu. Rupanya orang ini tidak bisa menerima kemenangan orang lain. Maka setiap malam secara diam-diam dia berusaha untuk memahat dasar patung itu perlahan-lahan sampai akhirnya roboh. Memang akhirnya dia berhasil. Sayangnya patung itu roboh dan menimpa dia. Lalu ia pun mati. Ia menjadi korban dari rasa iri atau rasa cemburunya sendiri. Saudara, cemburu atau iri hati itu dapat membinasakan reputasi seseorang, menyebabkan keretakan persekutuan, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas. Juga tentu tidak terlepas dari komunitas ataupun persekutuan di dalam gereja. Jadi memang harus hati-hati. Jangan berpikir bahwa di dalam lingkungan yang tanda kutip rohani, di sana tidak ada iri hati. Tetapi kita perlu berhati-hati bahwa dalam lingkungan yang rohani pun di sana bisa terjadi kecemburuan secara rohani karena ada yang merasa lebih tinggi secara rohani. Nah, hati-hati ya. Cemburu bisa mempersempit pergaulan, meruntuhkan hubungan, bahkan juga kalau punya usaha atau perusahaan, karena iri hati itu bisa mengalami keruntuhan ataupun kebangkrutan. Bahkan juga yang lebih spesifik, iri hati itu sebenarnya mengerdilkan jiwa atau merusak jiwa sendiri. Ya entah kenapa seorang pencemburu menganggap bahwa keberuntungan orang lain itu merupakan kerugian baginya. Nah, memang begitulah natur daripada kecemburuan ataupun iri hati. Jadi kesuksesan orang lain adalah kegagalan bagi dia. Berkat buat orang lain itu menjadi satu kutuk bagi dia. Ini ironi daripada iri hati ataupun cemburu. Tetapi faktanya, saudara, saya belum pernah melihat orang mendapat keuntungan apapun karena cemburu terhadap orang lain. Untungnya apa? Tetapi sebaliknya, banyak orang yang menderita karena iri hati atau karena kecemburuan. Maka hati-hatilah. Amsal 14 ayat 30. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Atau ada ayat lain berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah meremukkan tulang. Artinya iri hati hanya menghambat spiritualitas atau menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Ya, jadi jangan memelihara iri hati. Rasa iri atau cemburu bisa melukai orang lain walaupun tidak ada keuntungan bagi yang melukai. Cemburu atau iri hati sangat dicela oleh orang-orang yang bijak di sepanjang zaman tentunya, terutama oleh Tuhan. Ya, Salomo berkata, iri hati membusukkan tulang. Tapi dalam perjanjian baru juga kita menemukan Paulus berkata, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, jangan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Rasul Yakobus berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Seorang filsuf bernama Francis Bacon berkata, orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain tidak punya waktu untuk cemburu. Ini menarik. Orang
yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, tidak punya waktu untuk cemburu ataupun iri. Jadi cemburu bisa muncul kapan saja, seperti rumput liar tumbuh di kebun bunga. Maka kita harus menjaga hati kita agar tetap tenang, artinya kita mampu untuk menguasai diri kita. Jadi kita sudah melihat ada beberapa contoh juga dalam Alkitab. Kain ya akhirnya membunuh Habil adiknya. Karena apa? Karena ada iri hati. Lalu itu mengerikan ya. Saudara-saudara, Yusuf ya cemburu kepada Yusuf, lalu Yusuf dijual, ya sebenarnya mau dibunuh ya. Haman cemburu kepada Mordekai dan berusaha untuk menyingkirkannya melalui kekuatan fisik atau kekuatan politik. Orang Farisi cemburu kepada Yesus karena orang banyak mengikutinya. Paulus juga dulunya cemburu kepada kekristenan yang bertumbuh. Jadi cemburu atau iri memiliki banyak bentuk. Pertanyaannya, adakah pencemburu yang hidupnya tenang? Adakah pencemburu yang iri hati hidupnya berbahagia? Saudara-saudara, tidak ada. Jadi kapan mereka tenang dan bahagia? Ya, ketika mereka sadar, bertobat, dan mengakui dosa-dosa iri hati di hadapan Tuhan diakui. Dan yang kedua, setelah pengakuan, ada tindakan berbalik dari dosa, serta berjanji meninggalkan segala dosa. Dan yang terakhir, saudara, buka hati dan terima Yesus Kristus. Mintalah kepadanya, minta kepada Roh Kudus kekuatan untuk dapat menyangkal diri dan menjauhkan iri hati ataupun cemburu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Tuhan memampukan kami supaya kami dapat menjaga hati kami. Kami dapat memelihara hubungan kami dengan Tuhan, supaya kami dipenuhi damai sejahtera, dijauhkan dari segala iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di renungan-renungan firman Tuhan selanjutnya. Shalom.